Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari kelas F akan memaparkan panel project mata kuliah Data Warehouse dan OLAP mengenai pengembangan data warehouse dan dashboard. Sebelum masuk ke pemaparan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Raditya Markarito Ariputra, NPM 237, bersama tiga rekan saya. Yang pertama adalah Waisa Nifa Pulungan dengan NPM 215. Lalu ada Ardila Firosya dengan NPM 239 dan Di Ajeng Putri Widyastuti dengan NPM 242. Yang pertama, kami ingin memaparkan secara singkat tentang metodologi atau tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam mengerjakan tugas besar ini. Yang pertama yaitu menentukan data warehouse. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dan pemahaman terhadap data dan struktur dari database AdventureWorks. Yang kedua yaitu menentukan measure. Yang ketiga yaitu merancang skema. Dalam penelitian ini kami mengambil skema star skema. Yang keempat yaitu membuat ETL. Yang kelima memasukkan data dalam laundryan, dan yang terakhir pembuatan dashboard. Dalam menentukan measure, di 6 kategori yang ada pada AdventureWorks, laporan ini memilih kategori sales sehingga menghasilkan measure beserta pertanyaannya seperti berikut ini. Yang pertama yaitu measure order quantity. Pertanyaan pertama, kategori produk apa yang paling banyak dibeli pada tahun 2003? Yang kedua, metode pengiriman apa yang paling banyak mengirim jumlah produk pada tahun 2004? Yang ketiga, pada special offer apa barang back west dissolver paling banyak terjual? Yang keempat, dari 10 negara yang ada, negara apa yang memiliki jumlah pemesanan barang paling banyak? Dan yang kelima, berapa jumlah pemesanan produk dari tahun 2001 hingga 2004? Measure yang kedua yaitu line total. Dari 4 kategori produk, kategori mana yang memiliki total pendapatan paling tinggi? Yang kedua, tahun berapa yang memiliki total pendapatan paling tinggi? Yang ketiga, berapa banyak total pendapatan yang didapat dengan adanya special offer volume diskon 41 sampai 60? Yang keempat, berapa selisih pendapatan yang didapat pada France dan United Kingdom? Dan yang terakhir yaitu berapa total pendapatan yang paling tinggi selama tahun 2001 hingga 2002? Yang berikutnya yaitu merancang skema. Seperti yang telah dijelaskan tadi, skema yang kita pakai yaitu SAR skema. Yang berikutnya membuat ETL yang berfungsi untuk melakukan transformasi dari data warehouse sesuai dengan data yang dibutuhkan. Yang berikutnya memasukkan data dalam laundryan, yaitu memasukkan data yang ada dalam data warehouse ke dalam laundryan untuk menarik metrik yang akan dianalisis. Dan yang terakhir yaitu pembuatan dashboard, yaitu visualisasi data dalam diagram yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya di sini terdapat model multidimensi, di mana di sini kami menggunakan model star schema yang datanya itu diambil dari database AdventureWorks dan bisa menjawab 10 pertanyaan dari kedua measure yang telah kami buat, yaitu order quantity dan line total. Pada gambar di sini terdapat 6 tabel, yaitu 5 tabel dimensi dan 1 tabel fakta penjualan. Yang pertama, tabel dimensi waktu dengan primary key ID waktu yang memiliki atribut tahun, bulan, hari, tanggal, dan jam. Selanjutnya di sini ada tabel dimensi ship method, di mana mempunyai primary key ID ship method dengan atribut nama method. Selanjutnya, tabel dimensi special over, di mana memiliki primary key ID special over dengan atribut description. Selanjutnya ada tabel dimensi territory, di mana memiliki primary key ID territory dengan atribut group dan nama wilayah. Selanjutnya ada tabel dimensi produk, di mana memiliki primary key ID produk dengan atribut kategori produk dan nama produk. Dan yang terakhir ada tabel fakta total penjualan, di mana memiliki beberapa foreign key, yaitu ID produk, ID territory,
ID waktu, ID special offer, ID ship method, dan 2 measure yaitu order quantity dan line total. Baik, selanjutnya kita masuk ke dashboard. Jadi di tampilan awal dashboard ini dapat kita lihat di bagian kiri, bagian sidebar ada total pendapatan dan order quantity yang merupakan measure dari tugas kami. Lalu yang di bawah terdapat cube untuk nantinya dapat dibuka sebagai akses ke cube-nya. Pertama kita bisa masuk ke total pendapatan. Nah, di total pendapatan ini ada 3 chart yang ditampilkan. Yang pertama ada jumlah pendapatan pada penjualan Sport 100 helmet red. Dan di sini dapat diketahui bahwa poin warna biru merupakan pendapatan, lalu bagian kiri mengarah vertikal merupakan jumlah, dan bagian bawah yang garis horizontal merupakan tahun. Dan di sini diketahui bahwa pendapatan pada penjualan Sport 100 helmet red tertinggi terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah 40 M, lalu jumlah pendapatan pada penjualan Sport 100 helmet red dengan total terendah terdapat pada tahun 2001 dengan total 10 M. Yang kedua dari total pendapatan ini yaitu grafik penjualan pada tiap kategori pada tahun 2001 hingga 2004. Tiap bar pada chart ini mewakili tiap satu kategori. Dan di sini bisa kita lihat bahwasannya kategori bikes menjadi kategori yang paling tinggi penjualannya, lalu aksesoris menjadi kategori dengan penjualan terendah. Dan yang ketiga dan terakhir dari total pendapatan yaitu grafik total penjualan ke tiap negara. Bar di sini mewakili tiap negara, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa ada 10 negara dengan dengan total penjualan tertinggi diambil oleh Southwest dan total penjualan terendah diambil oleh Germany. Selanjutnya, untuk measure order quantity, itu ada 3 barang penjualan tertinggi dan total penjualan tiap negara. Jadi untuk 3 barang penjualan tertinggi ini akan menampilkan total pendapatan dari barang AWC logo cap, water bottle, dan Sport 100 helmet. Nah, dari semua barang yang ada pada database AdventureWorks, kita ngambil 3 barang yang memiliki total pendapatan paling tinggi. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa ada produk AWC logo cap, water bottle, dan Sport 100 helmet blue. Nah, dari tiga barang ini dapat diketahui bahwa total pendapatan yang paling tinggi yaitu produk AWC logo cap dan yang paling sedikit yaitu Sport 100 helmet blue. Selanjutnya untuk total penjualan tiap negara, di sini diketahui total unit terjual dari setiap negara. Jadi di sini ada 10 negara, dapat diketahui negara Southwest memiliki unit terjual paling tinggi dan yang paling sedikitnya yaitu negara Jermani. Untuk mondialnya di sini kita menggunakan 5 tabel dimensi, ada time, territory, ship method, product, dan special offer. Untuk measure-nya ada 2, order quantity, dan line total. Jadi di sini pada tabel dimensi time kita dapat men-drill down dari tahun ke bulan dan seterusnya. Untuk territory kita dapat men-drill down dari benua ke negaranya. Untuk ship method akan menampilkan metode pengirimannya apa aja. Untuk produk akan menampilkan dari kategori produk dan jika di drill down lagi akan menampilkan nama produknya. Untuk special offer
itu hanya menampilkan special offer yang digunakan apa aja. Baik, sekian pemaparan final project dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.